Di sudut jalan yang ramai di Kebomas, tepatnya dekat pasar tradisional, selalu ada Pak Tua Yusuf, rambutnya memutih acak-acakan, jenggotnya panjang tak terurus, dan pakaiannya lusuh dengan tambalan di sana-sini, setiap hari, dari pagi hingga sore, ia duduk di atas kardus bekas. Menadahkan topi kumalnya kepada para pejalan kaki, suaranya serak dan pelan. Sedekah, nak, untuk makan hari ini. Orang-orang mengenalnya sebagai salah satu ikon pasar. Pedagang maupun pembeli seringkali menyisihkan sedikit uang untuknya. Kasihan sekali Pak Tua Yusuf itu, bisik seorang ibu langganan pasar. Sudah tua renta, hidup sebatang kara, Pak Tua Yusuf tidak pernah meminta lebih. Dia menerima seberapapun yang diberikan dengan senyum tipis dan ucapan terima kasih yang tulus. Ia juga tak pernah terlihat meminta-minta di masjid atau tempat ibadah lain. Hanya di sudut jalan itu, setelah matahari terbenam, ia akan bangkit perlahan, mengucap salam pada beberapa pedagang yang masih berjaga, lalu menghilang ke gang sempit di belakang pasar. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal, atau bagaimana ia menghabiskan malamnya. Spekulasi beredar, mungkin ia tidur di emperan toko, atau di pos ronda kosong. Suatu hari, setelah berminggu-minggu tak terlihat, kabar buruk tersebar. Pak Tua Yusuf ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan kecil yang bahkan tak terdaftar namanya. Ia telah tiada dalam tidurnya, sendirian. Karena tidak ada kerabat yang diketahui, lurah setempat, dibantu beberapa warga, mengambil alih pengurusan jenazah dan harta bendanya. Jika ada mereka menemukan kontrakan itu begitu sederhana, hanya ada dipan reot, lemari kayu usang, dan beberapa perkakas masak. Namun, ketika salah satu warga mengangkat kasur busa tipis di atas dipan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kasur itu terasa berat dan bergumpal di beberapa bagian. Dengan rasa penasaran, mereka membelah kain kasur itu. Dan apa yang mereka temukan membuat mata terbelalak dan napas tertahan. Di dalam kasur usang itu, tersimpan tumpukan uang tunai yang diikat rapi dengan karat gelang. Ada lembaran 50 ribuan, 100 ribuan, bahkan beberapa gepokan dolar Singapura dan ringgit Malaysia. Bukan hanya itu. Di antara tumpukan uang, terselip sebuah kantung kain kecil berisi perhiasan emas tua, beberapa gelang, kalung, dan cincin yang berkilau. Total nilainya puluhan, bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Warga dan lurah saling pandang, tak percaya. Jadi, Pak Tua Yusuf itu kaya. Gumam seorang warga. Terungkaplah bahwa Pak Tua Yusuf bukanlah seorang tunawisma miskin seperti yang terlihat. Ia adalah seorang yang sangat berhemat. Mungkin karena trauma kemiskinan di masa lalu, atau mungkin karena kebiasaan yang terlanjur mengakal, uang hasil mengemisnya selama bertahun-tahun tidak pernah ia belanjakan untuk kemewahan, bahkan untuk kenyamanan dirinya sendiri. Di sebagian besar uangnya ia simpan, ia tumpuk, bahkan mungkin ia investasikan secara sederhana di balik kasur itu. Kisah Pak Tua Yusuf pun menjadi legenda di Kebomas, sebuah pengingat bahwa penampilan bisa sangat menipu dan bahwa terkadang orang yang kita anggap paling membutuhkan justru memiliki rahasia terbesar yang tak terduga.